Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kevin Wu selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Beliau dari Komisi A dan dari fraksi PSI. Yang saya hormati Pak Camat Grogol Petamburan, para Aditya, serta Bapak Lurah Jelambar, para Pradipta, Pak Ketua RW 08 Petoni, dan Bang Yogi, serta Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang terundang pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa persoalan, karena ini yang menjadi isu di DKI Jakarta ya, terkait masalah sampah gitu ya. Ini sudah peraturan daerah ini sudah direvisi ya, terakhir adalah nomor 4 tahun 2019 ya. Jadi sebenarnya persoalan sampah ini di DKI Jakarta kita sudah punya roadmap-nya gitu ya. Artinya jalan pengelolaannya bagaimana. Ya, cuma tadi persoalannya ya hangat-hangat pupuk gitu ya. Artinya begitu peraturan daerah keluar, persoalan sampah ini tidak dilakukan secara konsisten gitu ya. Seperti kita lihat saja di wilayah-wilayah ya, sekarang ini pemilahan sampah diwajibkan kepada masyarakat ya. Karena apa? Ternyata volume sampah Jakarta itu per hari 7.500 sampai 8.000 ton, Bapak Ibu. Itu volume sampah dari Jakarta yang luar biasa. Dari itu satu hari, satu bulan sudah berapa gitu ya. Nah, ditambah ya, ternyata dari 8.000 ton ini cukup menggembirakan menurut saya, karena 50%-nya itu organik, Bapak Ibu ya. Organik itu apa sih tadi? Sisa-sisa kangkung, sisa makanan ya, tulang-tulang ikan. Nah ini 50%-nya ternyata. Artinya kenapa kita cukup membanggakan? Karena ini bisa diolah sebenarnya ya. Nanti kita sampaikan pada selanjutnya. Terus dari plastik itu 23% dari 8.000 ton. Yang kedua lainnya kertas dan lain-lain. Yang kedua, potret masalah sampah di Jakarta. Kondisi tadi disampaikan, kondisi Bantar Gebang ya sebagai pembuangan akhir sampah-sampah warga Jakarta tadi sudah mencapai titik jenuh. 80% sudah full gitu ya. Sehingga ini posisi Bantar Gebang kan di Jawa Barat kan ya gitu. Sehingga ini memang perlu pengaturan antar kementerian gitu ya, karena pimpinan wilayah di Jawa Barat pun ya menolak gitu adanya TPST Bantar Gebang ini, apalagi ditambah tadi ada kecelakaan atau musibah yang dialami. Sehingga sekarang yuk waktunya masyarakat ini harus melakukan pemilahan, karena yang diterima oleh TPST Bantar Gebang itu tadi disampaikan hanya residu ya. Jadi sampah komposisi sampah di Jakarta itu sebenarnya ada 4, Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi sampah organik. Sampah organik tadi apa? Sampah-sampah rumah tangga masyarakat yang memang bisa diolah ataupun dibuat komposting ya. Terus
Yang kedua, sampah anorganik. Ya, anorganik ini sampah yang memang tidak bisa diproses, tapi bisa didaur ulang. Ya, didaur ulang tuh apa? Kayak mungkin Bapak Ibu mendengar iklan-iklan televisi ada minuman air mineral kan gitu ya, akan namanya ekonomi sirkular. Ya, artinya botol-botol minuman mineral itu masuk ke dalam kategori anorganik yang bisa dihilangkan melalui proses daur ulang. Ya, itu. Nah, terus yang ketiga, ini ada namanya sampah B3 rumah tangga, bukan B3 industri ya. B3 rumah tangga ternyata ada. Apa sih? Baterai-baterai bekas. Itu B3 masuknya. Jadi bahan-bahan berbahaya gitu ya. B3, terus bekas tempat wadah oli gitu ya. Terus apalagi tempat wadah cairan kimia, sabun-sabun pencuci itu yang berkimia gitu kan. Terus yang selanjutnya bekas-bekas neon ya atau bolham. Nah, ini masuk ke dalam B3 rumah tangga. Ini harus artinya dipilah itu. Nah, yang keempat adalah residu. Residu itu bahan yang sudah tidak bisa dibuat composting, yang tidak bisa dibuat daur ulang. Ini adalah bahan-bahan residu. Contohnya apa? Bahan residu itu adalah, salah satu contohnya adalah popok bayi, Bapak Ibu. Ya, pampers. Anak bayi kita satu hari bisa sampai 3 mungkin, itu minimal, gitu ya. Terus yang kedua, tisu-tisu kotor, gitu. Nah, yang ketiga, ini yang biasa dipakai Bapak Ibu nih, pembalut. Nah, itulah yang disebut sampah residu yang sudah nggak bisa didaur ulang lagi. Gitu. Ini yang hanya diterima oleh TPST Bantar Gebang. Selebihnya itu tidak bisa diterima. Masyarakat harus melakukan pemilahan. Nah, ini pun harus didukung oleh pemerintah daerah. Dulu kita lihat gitu ya, di kantor-kantor kelurahan itu udah banyak tempat-tempat sampah pemilahan. Sekarang tinggal besinya doang gitu. Ya. Nah, artinya sekarang mulai lagi pemerintah daerah untuk membuatkan penampungan sampah yang berbentuk pilahan. Tuh. Supaya apa? Supaya nanti petugas sampah itu gampang ya untuk melakukan pemilahan atau pengangkutannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itu persoalan di Jakarta terkait dengan strateginya. Ini kita memakai 3 pilar, artinya mulai dari hulu, di tengah, dan di hilir. Hulu ini apa sih? Hulu itu ternyata yang rumah tangga, seperti rumah tangga ya. Terus apalagi wilayah komersial, apartemen, pabrik. Nah, ini adalah yang penghasil sampah di hulu gitu. Nah, terus di tengahnya bagaimana? Ini penting apa yang disebut dengan adanya TPS 3R ya. Apa? Reduce, reuse, dan recycle gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah. Di antaranya reduce ini terkait dengan adanya tidak menggunakan plastik di supermarket. Artinya tidak menggunakan bahan sekali pakai. Ya. Begitupun di pasar sudah tidak lagi menggunakan plastik. Tapi ibu-ibu sudah harus membawa tempat sendiri, keranjang-keranjangnya di pasar untuk mengurangi adanya plastik ya.
Nah, itu di strategi di hulu program 3R reduce itu. Nah, reuse ini ya penggunaan kembali. Ini pemerintah juga sudah menerapkan sebenarnya. Pada saat rapat-rapat di pemerintahan itu peserta rapat tidak lagi disediakan seperti ini. Ya. Jadi menggunakan tumbler. Ya. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kota setiap rapat-rapat di baik di wali kota, di kelurahan, di kecamatan. Namun ya itu tadi kembali lagi. Sekarang ini waktunya, yuk ini harus digunakan secara sampai seterusnya, gitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah di recycle ini sebenarnya berkaitan dengan namanya itu ada dulu itu Posyantek, pos pelayanan teknologi tepat guna, ya. Jadi menggunakan bahan-bahan sampah ini untuk dibuat menjadi bernilai seni, gitu ya. Nah, ini untuk mendaur ulang, gitu ya, recycle ini bisa digunakan kembali. Oke, Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya adalah terkait dengan tantangan yang dihadapi nih masyarakat. Ini kepada masyarakat, mulai dari sekarang, karena tantangannya itu kurangnya partisipasi. Ya, masyarakat ini kurang berpartisipasi di dalam tadi pemilahan sampah. Ya, sehingga mulai dari sekarang, ayo kita galakkan masyarakatnya ikut berpartisipasi, pemerintahnya menyiapkan apa namanya kayak semacam tong sampahnya segala macam untuk tadi bagaimana kita memilah sampah, ya, mulai dari rumah tangga. Gitu. Ya, kalau di strategi hilir, ya, kalau di hilir itu tadi ada RDF. Ada juga menggunakan yang disebut dengan maggot gitu ya, untuk menggunakan ulat untuk mempercepat proses apa namanya di organiknya itu gitu. Ya. RDF ini ada artinya namanya energi baru terbarukan gitu. Artinya dari sampah ini bisa digunakan menjadi bahan bakar. Bahan baku untuk semen segala macam itu dari sampah ini Bapak Ibu. Dan ada juga gitu membuat konblok dari sampah-sampah yang sudah dipadatkan. Nah, ini di strategi hilirnya gitu. Ya. Yang kedua infrastrukturnya nih, ini yang perlu dibuatkan oleh pemerintah. Ya, infrastruktur terkait dengan pemilahan ini mulai lagi di galakan terkait dengan penampungan sampah yang sudah terpilah, gitu ya, dan kantong-kantong plastik yang besar. Gitu. Oke, terus keadaannya memang perlu koordinasi Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin itu. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita galakan kembali proses pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, karena 50% sampah itu berasal dari sampah-sampah rumah tangga yang memang bisa didaur ulang. Untuk itu agar kita ya tidak lagi menjadi mempersoalkan sampah, ya. Sampah terangkut, masyarakat juga ikut ada nilai segi ekonomisnya ya melalui bank sampah tersebut. Ayo kita galakan itu semua, karena tidak hanya terbatas kepada pemerintah, kepada anggota dewan, tapi seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder harus ikut membantu dan berpartisipasi di dalam pengelolaan sampah ini. Begitu ya Bu ya. Oke, mungkin nanti ya kita akan berdiskusi terkait itu. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.